Selamat pagi anak-anak. Gimana? Selamat pagi, Bibi. Pagi. Sama Eca. Gimana? Sehat? Sehat semua. Oh, puji Tuhan. Anak-anak, pada kesempatan Minggu pagi hari ini, Kakak Ito ditemani oleh teman-teman kalian nih bertiga. Tadi habis ada acara ya, tadi pagi ada acara. Jadi pakai seragam adik ya. Pada minggu pagi ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu dan kita akan mulai dengan pujian Selamat Pagi Bapak. Pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ya, gimana adik-adik pada minggu pagi ini masih semangat? Semangat banget. Kita harus bisa menjadi Laskar Kristus ya? Ya. Siap? Ya. Siap. Siap bersaksi? Siap. Siap, oke. Baik, pada minggu pagi hari ini kita akan mulai sekolah minggu. Kita berdoa dulu ya. Ya. Nanti akan dibawakan oleh Belva. Silakan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih ya Belva ya. Yuk kita lanjutkan lagi, kita menyanyi Bertemu Dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, semoga kita semua di dalam rumah Tuhan. Aku dan saudariku, Tuhan mengasihi-Mu. Di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, bertemu
bertemu dalam anugerahnya. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, tentang beban kasihmu, menyuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ya, jadi sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Adik tahu ya, persembahan nanti dimasukkan di dalam amplop, kemudian dibawa kemana? Oh, ditulisi dulu, lalu diserahkan kemana? Oh, ke gereja. Pak ya, adik ya, masukkan dalam amplop, ditulisi dulu, lalu dibawa ke gereja. Gitu ya. Kita akan menyanyikan lagu persembahan, yaitu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ya, doa persembahan akan dibawakan oleh Jaya. Silakan Jaya. Teman-teman, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sekarang kami mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau kuduskan dan berkati kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Terima kasih Jaya. Terima kasih ya Jaya ya. Kita masuki firman. Kita sebelum yang nanti yang anu firman siapa ya? Pak Sam ya. Pak Sam lain sini ya. Yap. Sebelum firman kita akan berdoa dulu ya. Nanti akan dibawakan oleh Kinan ya. Oke. Silakan Kinan, doa firmannya. Mari teman-teman kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, ucap syukur atas penyertaan-Mu hari ini. Tuhan, sekarang kami siap untuk mendengarkan firman yang dibawakan Pak Sam. Berkati kami supaya bisa mendengar firman dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dadah teman-teman. Amin. Terima kasih Kinan. Terima kasih ya Kinan ya. Yuk kita serahkan firman pada pagi hari ini sama Bapak Sam Lensini. Silakan Pak Lensini firmannya. Salam, selamat pagi anak-anak sekolah minggu GKJ Mogoharjo yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam 2 Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Saya ulangi lagi, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai 21. Tapi adik-adik di rumah tolong baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13,
Nanti saya membaca ayatnya yang ke-14 sampai 21. Demikian bacaan firman Tuhan. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan 11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakku laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan tanda-tanda di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikian bacaan firman Tuhan. Judul hari ini adalah "Aku siap menjadi saksi Tuhan" atau saksi Kristus. Apakah adik-adik siap untuk menjadi laskar Kristus atau saksi Kristus? Kalau ngomong tentang laskar Kristus, nanti akhir dari firman ini nanti akan adik-adik nyanyikan pujian ini. Dan hari ini saya mau mengatakan bahwa laskar Kristus, kita bukan tentara yang pegang senjata dan untuk berperang, atau polisi, atau sekumpulan orang yang banyak dan disebut laskar. Bukan. Tapi laskar hari ini yang dikatakan firman Tuhan adalah mereka yang memberitakan Injil kepada mereka yang belum mengenal firman Tuhan. Maka itu disebut dengan laskar Kristus. Laskar Kristus adalah mereka yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang yang belum kenal atau percaya kepada Kristus. Anak-anak sekolah minggu GKJ Maguwarjo yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau tadi bacaan ini di ayat, saya baca ayatnya yang ke-13 itu mengatakan, "Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Kita tahu bahwa pada hari Pentakosta semua mereka yang duduk bersama di satu rumah itu mendapat Roh Kudus, atau Roh Kudus turun atas mereka sehingga dalam bentuk lidah-lidah api, dan mereka yang tadinya sama-sama orang Galilea, mereka berbahasa dengan bahasa lain. Dan silahkan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, maka situ akan menemukan firman yang tadi Pak saya ngomong. Anak-anak yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita menjadi laskar Kristus, kita harus tidak boleh takut. Ingat, kita tidak boleh takut pada apapun. Ada orang yang memang dipenjara karena menyampaikan firman Tuhan. Banyak hal yang terjadi dengan mereka yang menyampaikan firman Tuhan, tapi kita tidak perlu takut. Khusus anak-anak sekolah minggu, paling tidak kita melakukan hal-hal yang baik. Kita dengan orang lain paling tidak menunjukkan sikap yang sopan, karena dalam diri kita memiliki karakter Kristus, di mana karakter yang menunjukkan sikap yang baik kepada orang lain, berani untuk melakukan hal-hal yang baik, tidak malu untuk melakukan hal-hal yang baik, melawan hal-hal yang tidak baik itu penting. Karena ketika kejahatan itu lebih banyak dan kita tidak menantangnya atau tidak melawannya, maka orang-orang jahat itu akan makin banyak. Maka kita
khususnya anak-anak GKJ Magoharjo dan mereka yang melihat video hari ini, paling tidak kita berani untuk menyampaikan firman Tuhan kepada siapa saja. Dan mari kita mau belajar dari Petrus, bagaimana Petrus dipanggil berkali-kali oleh Tuhan, dan di situ dikatakan 3 kali dipanggil, dan akhirnya Petrus pun mau untuk menyampaikan, untuk menjadi pengikut Kristus. Ini videonya, silahkan kita nonton video ini sampai selesai. Adik-adik sudah lihat videonya? Kalau kita melihat kehidupan Petrus, Petrus itu sangat dekat dengan Tuhan. Ingat di waktu Tuhan Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani, siapa yang memotong telinga Maltus? Petrus. Karena dia merasa sayang, dia merasa dekat dengan Tuhan. Tapi itu bukan maksudnya.
yang dekat dengan Tuhan adalah mereka yang melakukan firman Tuhan dan tidak membalas jahat dengan jahat terhadap orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua dari Petrus adalah ketika dia dipanggil, ketika perjamuan malam bersama, Tuhan mengatakan bahwa ada yang akan menyerahkan saya, dan selanjutnya dia mengatakan, si Petrus mengatakan bahwa apapun yang terjadi dengan Tuhan, saya akan selalu membela Tuhan. Tapi Tuhan sudah tahu isi hatinya. Dan Tuhan mengatakan, apabila ayam berkokok sebanyak 3 kali, engkau sudah menyangkal aku sebanyak 3 kali itu juga. Ya, kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus disiksa, dianiaya, dia ditanya, kamu kan salah satu dari mereka kan? Petrus mengatakan, bukan. Dan pertanyaan itu berulang dengan orang yang berbeda. Dan Petrus tetap mengatakan, aku bukan dari mereka. Dan ayam itu berkokok sebanyak 3 kali. Dan Petrus menyadari bahwa dia sudah berbohong dengan Tuhan. Dia sudah menyangkal Tuhan Yesus. Tapi video kali ini mengatakan bahwa dia dipanggil sebanyak 3 kali. Dan Petrus pun menjawabnya sebanyak 3 kali. Dan Petrus mengatakan, saya siap. Makanya di ayat yang ke-14 mengatakan, 14 dan 15, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkan perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Ya. Dia mulai berani. Kenapa dia mulai berani? Karena roh Tuhan ada di dalam hidupnya. Karena dia mau menjadi saksi Kristus, sehingga roh Tuhan ada dalam hidupnya. Jangan Petrus, kita juga bisa. Anak-anak akan bisa juga menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Tapi paling tidak sikap kita, melakukan sikap yang baik, saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai. Tampil berbeda di sekolah, maksudnya tampil berbeda itu ya, kita ini anak Tuhan, tidak mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak menyenangkan, apalagi nyontek. Sebentar lagi mau pada kelas 6 ujian, dan minggu depannya juga kelas 1 sampai kelas 5 juga mau ujian. Mari kita tampil sebagai anak-anak Tuhan yang tidak nyontek, tetapi memberikan contoh yang baik kepada orang lain, bahwa Tuhan menyertai saya ketika saya melakukan hal-hal yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini lewat firman-Mu ini, biar firman-Mu ini memberkati kami dan menolong kami supaya menjadi laskar Kristus, di mana kami siap untuk memberitakan firman Tuhan, tetapi juga bagaimana sikap kami menjadi pribadi yang baik, yang saling mengasihi dan menghormati dan menghargai. Dan itu adalah laskar Kristus yang sesungguhnya, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kami dan menerangi hidup kami untuk menjalankan hidup kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Sam Lensini atas firman-Nya. Bagaimana Adik firman-Nya? Luar biasa. Semoga firman ini dapat bermanfaat bagi kita ya Adik ya, untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke? Ya, puji Tuhan. Terus kita sekarang memasuki prakarya ya? Prakarya. Oh, prakarya. Kira-kira siapa ya yang ngisi prakarya? Siapa ya? Belum tahu? Oh, kalau belum tahu tak kasih tahu ya. Yang ngisi prakarya hari ini Kakak Lina. Luar biasa. Silakan Kakak Lina untuk prakaryanya. Adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama bikin sebuah prakarya dari botol bekas ya, seperti ini. Botol seperti ini bisa dipakai, dan kita akan potong-potong segini, dan kita membutuhkan tiga botol ya.
ya, potong seperti ini. Nanti bisa ditempelkan pakai lem tembak, dan adik-adik yang masih kecil bisa nanti minta tolong kakaknya atau mamanya atau papanya ya untuk membantu, karena kalau pakai lem tembak kan kalau adik-adik belum tahu cara menggunakannya kan bisa berbahaya. Itu ya adik ya. Kemudian peralatannya pakai gunting, cutter, kemudian aneka warna kain flanel, terus ada kardus bekas segini aja kecil, kemudian tusuk gigi. Nah, yuk kita mulai untuk membuat prakaryanya. Yuk kita mulai bikin prakaryanya ya adik-adik. Botol yang sudah disatukan seperti ini kita tutup menggunakan kain flanel. Adik-adik bisa pilih warnanya sesuai dengan selera. Oke, jadinya seperti ini ya adik-adik. Kita tutup dengan kain. Kalau misalnya nggak punya kain seperti ini bisa pakai kain sembarang ya, kain bekas yang nggak bisa dipakai. Nah, untuk bawahnya nanti kita tutup dengan kardus bekas. Kita pula dulu ya. Kemudian kita gunting. Nah, adik-adik nanti jadinya seperti ini. Nah, ini bisa dikreasi adik-adik sendiri mau bikin apa gitu ya. Nah, ini tertutup. Kardusnya tadi ditutup pakai kain flanel juga dan jadi seperti ini. Nah, langkah berikutnya kita akan melipat kain flanel seperti ini. Kemudian kita lem. Kemudian selanjutnya kita mau bikin untuk gantungannya. Lidi yang sudah kita siapkan itu ditutup dengan kain flanel seperti ini ya. Nah, jadinya seperti ini. Kita rapikan dengan gunting. Secukupnya sesuai dengan keinginan adik-adik. Ini ditali aja juga nggak apa-apa, tali biasa. Bisa pakai tali rafia atau tali.
Ini adik-adik bisa dipakai tempat apa aja ya, bisa ditempel di tembok seperti ini. Itu ya adik-adik kreasi kita minggu ini. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Kakak Lina atas prakaryanya. Tuhan memberkati. Nah, pada pagi hari ini ibadah rangkaian sekolah minggu kita udah selesai. Terus kita akan pulang, akan melaksanakan ibadah di rumah masing-masing di lingkungan sekitar kita, ya. Oke. Terus kita akan doa penutup dulu. Yang doa penutup oleh Evan. Silakan Evan, doa penutupnya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah Engkau berikan waktu untuk beribadah pada pagi hari ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Mohon penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih Evan ya atas doa penutupnya. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Saya Bukan Pasukan Berjalan. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Hanya laskar Kristus yang benar. Saya laskar Kristus. Pasukan berjalan, pasukan menembak, pasukan menembak. Saya menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Lakukan protekan di kita berada. Kita pakai masker, terus Eca menjaga jarak, terus menjauhi kerumunan. Yang satu lagi Mengurangi kita adik-adik ibadah sekolah minggu pada minggu pagi hari ini sudah selesai. Kita akan pulang. Kita menyanyikan dulu Bapak terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak di dalam surga. Puji terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.